Selamat pagi Bu Ernest. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Kabar Pak Tri sendiri bagaimana? Luar biasa baik Bu Ernest. Terima kasih buat Bu Ernest yang telah menyempatkan waktunya buat wawancara praobservasi Bu Ernest ya. Bisa perkenalkan diri Bu Ernest? Oh ya. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Ernestina Saveria. Saya bekerja di SMK Negeri 1 Marau. Saya bekerja di SMK Negeri 1 Marau sejak tahun 2020. Ya. Ya, saya dan Patri sama-sama lulus tahun 2020. Ya. Dan di sini saya mengajar bahasa Indonesia. Itu sedikit perkenalan dari Bu Ernest, salah satu guru di SMK Negeri 1 Marau. Lanjut saja Bu Ernest ya. Baik. Nanti kita akan melakukan supervisi Bu Ernest ya. Saya itu ingin tahu materi yang akan Bu Ernest bawakan pada saat supervisi nanti itu materi apa Bu Ernest? Oh ya, baik Pak. Jadi untuk materi saya akan menyesuaikan dengan kurikulum, dengan silabus. Sekarang sudah semester 2 dan memasuki bulan ketiga. Dan untuk materi kami sudah memasuki materi biografi. Jadi pada saat supervisi nanti Ibu Ernest akan membawakan materi tentang teks biografi. Itu nanti di kelas berapa Bu Ernest? Oh ya, teks biografi itu memang materi kelas 10 untuk semester 2. Kelas 10 di semester 2 itu berlaku untuk semua jurusan atau jurusan tertentu saja? Oh ya, itu untuk semua jurusan Pak. Jadi OTKP, ATP, dan ATPH. Oke, jadi nanti untuk yang teks biografi tadi akan Ibu ajarkan di jurusan ATP, ATPH, dan OTKP. Tapi untuk observasi nanti itu hanya untuk di kelas ATP saja Bu ya. Persiapan-persiapan yang telah Ibu lakukan seperti apa Bu untuk pembelajaran pada saat observasi nanti Bu? Oh ya, untuk persiapan yang saya lakukan tentu saja sama dengan yang sudah dilakukan oleh guru-guru lainnya. Pertama tentu saja dengan menyiapkan RPP-nya, materi pembelajarannya. Saya sudah siapkan modul. Di dalam modul itu juga saya sudah siapkan alat ukurnya. Dan hal-hal yang diperlukan Pak seperti teks biografi itu sendiri. Oke, jadi persiapan yang akan Ibu lakukan pada saat observasi supervisi nanti, pertama Ibu menyiapkan RPP Bu ya, modul teks biografi tadi beserta dengan instrumen apa tadi Bu? Penilaian juga Bu ya. Oke, itu kan jadi persiapan yang Ibu lakukan. Untuk langkah-langkah pembelajarannya Bu, seperti apa nanti Bu? Apakah Ibu punya model atau gimana Bu? Oke, untuk metode pembelajarannya, untuk metode pembelajarannya saya akan menggunakan project based learning. PBL ya Bu ya? Oke. Dan untuk langkah-langkah, tentu saja sama juga yang dilakukan oleh guru-guru yang lain. Pertama pembukaan, yaitu salam, doa, kemudian absensi, setelah itu masuki inti pembelajaran. Ya, setelah dirasa perlu menyampaikan, sudah cukup menyampaikan materi pembelajaran, kami akan melakukan tes alat ukur. Ya, berarti setelah itu dilakukan juga refleksi. Berarti nanti setelah proses pembelajaran sudah dilakukan, Ibu akan melakukan tes ya Bu ya. Setelah tes dilakukan akan melakukan refleksi. Pada saat menanyakan pengetahuan awal siswa itu dilakukan di mana Bu nantinya? Oh ya, nanti itu di awal pembelajaran. Di awal pembelajaran Ibu ya. Mengetahui atau mengobservasi, mengetahui pengetahuan awal siswa Ibu ya. Ya, sebagaimana yang kita ketahui kan Bu ya, anak-anak kita ini kan pengetahuan awalnya itu berbeda-beda. Sangat variatif. Ya, apalagi tentang materi biografi ini Bu. Walaupun menurut kita mudah, tapi kan menurut anak kita agak susah. Mereka masih belum semuanya mengetahui apa itu teks biografi. Ya, itu juga tantangannya Pak. Ibu kan tadi sudah menjelaskan tentang materi apa yang akan Ibu ajarkan pada saat observasi nanti, persiapan apa yang akan Ibu lakukan, serta langkah-langkah yang akan Ibu realisasikan pada saat observasi nanti. Kira-kira menurut Ibu pada saat nanti proses pembelajaran nanti, apa sih masalah yang akan muncul Bu? Oh
Ya, sebenarnya untuk masalah yang akan Ya. muncul dalam pembelajaran, mau materi apapun ya Pak Ya. ya, saya itu menemui kendala, yaitu di pengetahuan awal anak. Yaitu pengetahuan awal anak tentang materi pembelajaran yang akan disampaikan itu variatif Pak. Di setiap kelas itu variatif, bahkan dalam satu kelas itu pun sangat variatif. Ya sih Bu ya. Pada saat kita mengajar, pengetahuan awal siswa itu sangat urgensi sekali Bu. Kalau kita tidak mengetahui pengetahuan awal siswa, nanti pada saat pembelajaran itu kita agak kewalahan Bu ya. Dan siswa pun akan tidak siap Pak. Ya tidak siap juga Untuk menerima materi Iya. tersebut. Oke Bu, dari permasalahan tadi yaitu pengetahuan awal siswa, kira-kira strategi Ibu untuk menanggulangi yaitu seperti apa Bu? Oh iya, jadi ini kita belajar dari pengalamannya Ya. Pak ya. Untuk saya pribadi, kendala yang saya temui selalu di pengetahuan awal anak. Ya. Jadi jalan keluar dari saya Ya. sendiri yaitu dengan mengencangkan. Apa yang dikencangkan Ibu? Mengencangkan, memberikan pengetahuan awal kepada anak tadi. Iya. Iya. Jadi mungkin di situ akan memakan waktu lebih banyak daripada biasanya, tapi itu tetap harus dilakukan karena itu sangat penting Pak. Ya. Jadi di situ nanti akan saya kencangkan tadi di Ya. pemberian pengetahuan awal anak. Soalnya anak itu pengetahuan awalnya dari mereka sendiri itu variatif, ada yang sudah ada yang belum Iya. ada. Jadi di situ saya merasa saya sebagai guru itu perlu memberikan terlebih dahulu pengetahuan awal tentang materi yang akan diajarkan. Ya. Kalau kita mengejarkan teks biografi tadi kan harus ada beberapa materi yang harus dikuasai dulu ya Bu ya. Dengan mereka memahami materi yang akan diajarkan sebelum masuk ke materi biografi tadi, itu akan lebih mempermudah mereka ya Bu ya. Bicara tentang teks biografi tadi Pak, setidaknya mereka tahu dulu apa itu teks biografi, Iya, bagaimana bentuknya, bentuk fisiknya seperti apa. Oke, kan kita sudah mengetahui permasalahan apa yang akan muncul, bagaimana cara Ibu mengatasinya. Sekarang tanggung jawabnya Bu, kira-kira nanti dari permasalahan, dari cara Ibu menanggulangi masalah tadi kan akan muncul tanggung jawab Bu. Itu tanggung jawab Ibu kira-kira apa lah Bu? Dalam bentuk apa seperti itu ya Pak ya? Iya, maksud apa? Tentu saja ini akan tergantung sekali pada tercapai tidaknya tujuan pembelajaran dari awal tadi ya Pak Oke. ya. Saya sudah siapkan asesmen, tes Asesmen. untuk melihat, untuk mengukur sudah sejauh mana materi ini tersampaikan. Oke. Jadi pertanggungjawaban saya akan tergantung hal tersebut. Jika memang nanti anak yang tidak tuntas, Oke. itu ada beberapa saja, maka di situ saya akan memberikan remedial. Bagi anak yang tuntas akan diberikan pengayaan. Oke. Namun jika anak yang belum tuntas, materi tersebut ternyata cukup banyak, Iya. bahkan mungkin setengah atau lebih, Iya. maka saya rasa saya perlu untuk melakukan kembali, untuk mengulang kembali materi pembelajaran tersebut, mungkin dengan metode yang berbeda. Oke. Berarti jika sebagian kecil siswa yang tuntas, siswa yang tidak tuntas tadi akan dilakukan remedial. Yang sisanya tadi Berikan pengayaan. diberikan pengayaan. Tapi jika lebih dari setengah atau lebih dari setengah, Atau hampir setengah, berarti Ibu akan melakukan ya mengulang kembali. mengulang materi kembali. tersebut. Ya. Berarti mungkin ada salah di ibunya ya Bu ya. Mungkin ada salah di metode Metode pembelajarannya pembelajaran atau medianya ya Bu ya. Oke, saya rasa untuk wawancara praobservasi ini saya rasa cukup Bu. Mudah-mudahan nanti pada saat supervisi nanti kegiatan pembelajaran Ibu itu selesai sesuai dengan RPP, sesuai dengan keinginan Ibu ya. Baik. Oke, saya cukupkan sampai di sini Bu. Selamat siang, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak.
Selamat pagi Bu Ernest. Selamat pagi Pak Tri. Apa kabar Bu Ernest? Saya sehat? Ya, puji Tuhan sehat ya. Kabar Pak Tri sendiri bagaimana? Ya, luar biasa sekali Bu Ernest. Bu Ernest, terima kasih ya telah menyempatkan waktunya buat wawancara pasca observasi hari ini ya Bu Ernest ya. Iya. Dengan ditemani suasana yang cerah, dengan view ada tugu dari SMK Negeri 1 Marau. Kemarin kan kita sudah melakukan observasi pembelajaran yang Ibu Ernest lakukan ya Bu Ernest ya. Iya. Di kelas 10 ATP dengan materi teks biografi. Iya. Menurut Bu Ernest, apakah pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan RPP? Atau seperti apa Bu Ernest? Bisa dijelaskan Bu Ernest? Menurut saya pembelajaran yang sudah saya lakukan itu secara garis besar Ya. itu sudah sesuai dengan rencana pembelajaran Ya, yang saya buat. sesuai dengan RPP Bu ya. Iya. Kemarin kita sudah melakukan observasi pembelajaran yang Ibu Ernest lakukan, itu pada kelas 10 ATP dengan mata pelajaran teks biografi. Untuk kendalanya, apa yang Ibu Ernest hadapi selama proses pembelajaran kemarin, selama saya melakukan observasi? Oke, baik Pak. Untuk kendala ya Pak ya, Ya. itu persis seperti yang saya perkirakan sebelumnya, karena memang di pembelajaran Ya. sebelumnya kendala itu selalu pada hal yang sama, yaitu pengetahuan awal anak sebelum mereka menerima materi berikutnya. Jadi ya saya memang memerlukan waktu yang lebih banyak, waktu yang lebih banyak Bu ya. untuk menyiapkan pengetahuan anak terlebih dahulu. Ya, seperti yang kita ketahui ya Bu ya, pengetahuan awal anak kita ini kan beraneka ragam Sangat variatif. ya. Ada yang udah tahu teks biografi, ada yang Ada belum yang tahu, sama sekali ya sama sekali belum nggak tahu. Sebenarnya mereka tuh udah tahu Bu, kan biasanya kan kita dapat Iya. teks biografi tapi mereka tuh belum tahu kalau Iya. itu yang biografi atau Iya, benar cerita apa sekali. ya Bu ya. Mungkin mereka belum paham, oh ternyata yang mereka lihat di Iya. sampul buku itu adalah teks biografi ya. Ya, sedangkan saat kita ingin masuk ke materi teks biografi, kita harus menuntaskan pelajaran pengantar sebelum masuk ke teks biografi. Menyiapkan terlebih dahulu. Ya, menyiapkan itu ya. Paling tidak mereka paham dulu, tahu dulu bentuk dari teks biografi itu seperti apa Ya. sih? Seperti itu. Dan tokoh-tokoh yang bagaimana saja sih yang bisa kita buatkan biografinya. Seperti itu, Pak. Ya. Bukan anak kita nih kan untuk daya bacanya kan ada yang masih kurang juga ya Bu ya. Ya, ada yang masih sangat rendah. Iya, ada yang Pak, masih ya. sangat rendah, ada yang udah lancar Iya. kan. Untuk yang masih sangat rendah itu bagaimana Ibu cara ini mengatasinya Bu? Oke, saya tidak bisa terlalu persuasif ya Pak. Ya. Maksudnya tidak bisa terlalu mendikte, Mendikte, otoriter ya. ya. Tapi untuk memotivasi mengenai memberitahu mereka apa itu manfaat dan dari membaca dan lain sebagainya. Untuk motivasi tetap selalu saya lakukan. Apalagi saya guru bahasa Indonesia ya. Untuk kemampuan literasi anak itu memang harus ditingkatkan sebagai salah satu tanggung jawab saya, tanggung jawab kita. Iya. Jadi agar anak itu tidak terlalu terasa terbeban, silahkan mereka membaca hal-hal yang mereka sukai dulu dan hal-hal yang tentu saja penting berguna bagi mereka sendiri. Oke, luar biasa Ibu ini. Ibu sudah berusaha mengakomodir kebutuhan belajar siswa dari gaya belajarnya, kesiapan mereka juga kan. Oke Bu, luar biasa sekali Bu. Setelah melakukan observasi kemarin, ada enggak refleksi yang Ibu dapatkan Bu? Oh ya, tentu saja ada ya Pak ya. Dalam setiap pembelajaran itu saya selalu merasa sepertinya ada hal-hal kurang yang bisa dimaksimalkan. Salah satu contohnya itu yaitu seperti dalam media pembelajaran ya Pak ya. Sebenarnya kalau memungkinkan seperti jika memang media atau alat pembelajaran tersebut tersedia, salah satunya seperti internet dan listrik yang stabil ya Pak ya. Mungkin kita bisa mencapai pembelajaran itu lebih cepat atau lebih banyak dan lain sebagainya. Namun karena keterbatasan tersebut, kita gunakan apa yang ada saja ya Pak ya. Yang penting mereka bisa mengakses informasi-informasi yang mereka perlukan. Itu juga kenapa saya siapkan modul. Jadi karena kan bisa saja nih internetnya tiba-tiba low. Mati, Jadi, ya. Jadi kalau untuk modul itu kan bisa diakses offline. Seperti itu Pak.
Saya rasa untuk wawancara pasca observasi ini saya cukupkan Bu ya. Terima kasih atas waktunya Bu. Iya Pak. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu rencanakan, apa yang Ibu ajarkan di kelas itu bisa bermanfaat buat anak-anak kita di sini Bu. Iya, amin Ya. Pak. Terima kasih. Semoga video ini juga bisa menjadi bahan ajar juga buat rekan-rekan sejawat kita, buat sekolah kita. Ya. Terima kasih Bu ya. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak.